Hai teman-teman, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya supaya siswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan berpikir lebih dalam? Nah, di video ini kita akan belajar tentang cara memfasilitasi kemampuan berpikir kompleks melalui model pembelajaran. Yuk kita mulai. Dalam dunia pendidikan, kemampuan berpikir kompleks menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan abad ke-21. Berpikir kompleks mencakup kemampuan analisis, evaluasi, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Namun, banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan ini karena pendekatan pembelajaran yang kurang mendukung. Model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir siswa. Beberapa model pembelajaran seperti Program Based Learning atau PBL, Project Based Learning atau PJBL, dan Inquiry Based Learning telah terbukti mampu meningkatkan keterampilan berpikir kompleks dengan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam memfasilitasi penerapan model pembelajaran yang tepat agar kemampuan berpikir kompleks siswa dapat berkembang secara optimal. 3 keterampilan berpikir utama yang menjadi fokus dalam pembelajaran adalah critical thinking, creative thinking, dan design thinking. Ketiga keterampilan ini membantu siswa dalam menganalisis informasi, menciptakan solusi inovatif, serta merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi secara logis serta berbasis bukti. Dalam pembelajaran, kemampuan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi masalah secara sistematis, menilai validitas dan keandalan sumber informasi, mengembangkan argumen yang kuat berdasarkan bukti dan logika, menghindari bias dalam pengambilan keputusan. Model pembelajaran seperti Program Based Learning dan Inquiry Based Learning dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena mendorong siswa untuk bertanya, mengeksplorasi, serta mencari solusi berdasarkan pemikiran analitis. Yang kedua, creative thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran, berpikir kreatif memungkinkan siswa untuk menemukan berbagai alternatif solusi terhadap suatu permasalahan, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda untuk menghasilkan gagasan baru, berani bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan inovasi yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning serta pendekatan berbasis seni dan eksplorasi seringkali digunakan untuk merangsang kreativitas siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, design thinking. Design thinking adalah pendekatan berbasis solusi dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau individu yang mengalami permasalahan. Dalam pembelajaran, design thinking membantu siswa untuk memahami masalah dari perspektif pengguna melalui pendekatan empati, mengembangkan berbagai ide dan solusi inovatif secara iteratif, menerapkan proses uji coba dan perbaikan solusi yang berkelanjutan, mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan kompleks. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek, desain produk, serta inovasi teknologi, di mana siswa dilatih untuk mengembangkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata. Kemudian ada penerapan kemampuan berpikir melalui pembelajaran langsung. Kemampuan berpikir kompleks merujuk pada keterampilan dalam memecahkan masalah yang melibatkan analisis, sintesis, evaluasi, dan aplikasi pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada informasi yang sudah diketahui. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kompleks yaitu ada pembelajaran langsung atau direct instruction. Model ini adalah sebuah pendekatan yang sangat terstruktur di mana pengajaran dilakukan secara langsung oleh guru dengan tujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep dan keterampilan yang diajarkan. Karakteristik utama model pembelajaran langsung ada 4 yaitu intrusi langsung, praktek yang terstruktur, evaluasi, dan penekanan pada pengajaran yang berulang. Yang kedua ada komponen pembelajaran langsung yang mendukung pengembangan berpikir kompleks. Beberapa komponen dalam model pembelajaran langsung yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan kemampuan berpikir kompleks, diantaranya ada penjelasan yang terstruktur dan jelas. Yang kedua ada pertanyaan terbuka. Yang ketiga ada demonstrasi dan contoh. Yang keempat ada latihan mandiri. Dan yang kelima ada umpan balik langsung.
Untuk penerapan model pembelajaran langsung untuk pengembangan kemampuan berpikir analisis ada 4, yaitu analisis masalah atau problem analisis. Salah satu cara mengembangkan kemampuan berpikir kompleks adalah dengan melibatkan siswa dalam proses analisis masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penguatan melalui diskusi dan refleksi. Dalam model ini, siswa mengerjakan latihan atau tugas. Guru dapat mengadakan diskusi kelas untuk membahas berbagai pendekatan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada penerapan dalam konteks yang berbeda. Model pembelajaran langsung juga dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kompleks dengan mengajak siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi atau kompleks yang berbeda. Yang keempat, ada keterlibatan dalam proyek kolaboratif. Meski model ini bersifat langsung, aspek kolaborasi dapat ditambahkan dengan mengadakan proyek kelompok. Yang keempat, ada contoh penerapan dalam berbagai mata pelajaran. Yang pertama, ada pelajaran matematika seperti aljabar atau geometri dengan memberikan contoh langkah demi langkah. Yang kedua, pembelajaran sains, yaitu guru dapat mengajarkan teori dan eksperimen yang berkaitan dengan ilmu fisika atau biologi. Yang ketiga, ada pembelajaran bahasa dan sastra. Pada ini, siswa diminta untuk menganalisis teks sastra yang lebih kompleks, memahami unsur instruknya, dan menghubungkan pesan moral yang terkandung dalam teks dengan pengalaman mereka. Ada penerapan kemampuan berpikir kompleks melalui model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Konsep belajar kolaboratif sering diidentikan dengan konsep belajar kooperatif, tetapi ada yang secara tegas membedakan antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaboratif dan kooperatif diartikan sama, yaitu kerjasama. Tetapi karena kata kolaboratif dan kooperatif diambil dari bahasa Inggris, maka maknanya harus dilihat dari kamus istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa kamus bahasa Inggris, kooperatif diartikan involving the joint activity of two or more, done with or working with others for a common purpose or benefit. Sedangkan kolaboratif diartikan accomplished by collaboration, sedangkan didefinisikan collaboration diartikan act of working jointly. Kedua model ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan masalah dan memahami konsep yang secara langsung dapat merangsang proses berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, pengertian model kooperatif dan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pembelajaran kolaboratif, meskipun mirip dengan kooperatif, lebih menekankan pada kerja sama antar siswa untuk mengeksplorasi ide-ide, merancang solusi, dan membuat keputusan bersama. Perbedaannya yaitu untuk kooperatif, dalam model ini siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan tujuan yang jelas dan terstruktur. Untuk kolaboratif, di dalam model kolaboratif, siswa lebih sering berinteraksi, berbagi ide, dan mencari solusi bersama tanpa adanya peran yang rigid. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yaitu yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kedua, setiap siswa memiliki tugas yang harus diselesaikan bersama. Untuk pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja sama dalam diskusi dan pemecahan masalah. Fokus pada interaksi dan berbagai informasi antara siswa. Kemudian ada penerapan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kompleks. Pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kompleks, siswa diberikan tugas untuk memerlukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Berikut adalah cara model ini dapat diterapkan, yaitu yang pertama, ada tugas kompleks dalam kelompok, penggunaan teknik jigsaw, dan evaluasi bersama. Kemudian untuk kolaboratif ada proyek bersama, diskusi terbuka, dan pemecahan masalah secara bersama. Penerapan kemampuan berpikir kompleks melalui model pembelajaran berbasis masalah. Martinus Yamin menyatakan bahwa
Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah pada proses pembelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan untuk keperluan usaha-usaha investigasi peserta didik. Peserta didik memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah-masalah, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Ibrahim dan Nur menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi mahasiswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalam belajar, bagaimana belajar. Adapun masing-masing ketercapaian indikator sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan berpikir analisis. Keterampilan berpikir analisis yang dimaksud adalah keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Keterampilan mengidentifikasi masalah ditunjukkan dengan jawaban mahasiswa yang mampu memberikan jawaban dengan alasan yang logis dan sesuai dengan fakta yang diungkapkan. Yang kedua, keterampilan berpikir sintesis. Keterampilan berpikir sintesis yang dimaksud adalah memadukan semua informasi yang diperoleh dari materi bacaan, sehingga dapat memunculkan ide baru. Keterampilan berpikir sintesis mahasiswa ditunjukkan dengan jawaban dari pertanyaan sudah secara berurutan, hanya jawaban akhir mahasiswa kurang tepat. Yang ketiga, keterampilan berpikir memecahkan masalah. Keterampilan berpikir memecahkan masalah yang dimaksud adalah mengamati peristiwa yang terjadi, dapat berupa menjawab pertanyaan mengapa. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban mahasiswa yang dapat memberikan alasan pada peristiwa yang diungkapkan. Terus yang keempat, keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan yang dimaksud adalah menaksirkan hubungan sebab akibat. Hal ini terlihat pada jawaban mahasiswa yang mampu menghubungkan dan memprediksi sebab akibat yang akan terjadi. Yang kelima, keterampilan mengevaluasi atau menilai. Keterampilan mengevaluasi atau menilai yang dimaksud adalah memberikan pendapat atas informasi yang telah diperoleh. Hal ini terlihat pada jawaban yang diberikan mahasiswa, disertai dengan pendapat yang baik dan sesuai dengan konsep yang ada. Penerapan kemampuan berpikir kompleks melalui model pembelajaran kontekstual dan inquiry. Model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching Learning atau CTL membantu siswa menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran yang alami dan bermakna, bukan sekedar transfer pengetahuan. Terdapat 7 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, siswa membangun sendiri pemahamannya. Yang kedua ada bertanya, siswa diajak untuk berpikir kritis melalui pertanyaan. Yang ketiga ada menemukan siswa, aktif mencari dan menemukan konsep. Yang keempat ada masyarakat belajar, pembelajaran berbasis kerjasama. Yang kelima ada permodelan, guru memberi contoh konkret. Yang keenam ada refleksi, siswa merefleksi apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh ada penilaian autentik, evaluasi berbasis penerapan dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran ini melatih siswa dalam berpikir kritis, bekerja sama, serta mencapai standar tinggi melalui pengalaman nyata. Sementara itu, model pembelajaran inquiry mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan aktif dalam mencari solusi masalah. Ada 2 jenis inquiry. Yang pertama ada guided inquiry atau inquiry terarah, di mana guru memberikan arahan dan petunjuk dalam pembelajaran, cocok untuk tahap awal belajar. Yang kedua ada open inquiry, di mana ada inquiry terbuka. Siswa diberikan kebebasan penuh dalam menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan sendiri. Dengan kedua model ini, siswa tidak hanya memperoleh ilmu tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan penerapan strategi belajar, rehearsal, elaborasi, metakognitif, dan mind mapping. Yang pertama, strategi pembelajaran praktis rehearsal first atau praktik berpasangan. Strategi pembelajaran praktis rehearsal first atau praktik berpasangan merupakan strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpasangan dalam proses pembelajaran, di mana siswa diminta untuk mempraktekkan keterampilan atau prosedur pembelajaran dengan teman belajarnya.
Yang kedua, strategi penerapan belajar elaborasi. Pembelajaran elaborasi adalah pembelajaran yang menyertakan ide-ide penunjang berdasarkan apa yang sudah diketahui seseorang. Komponen strategi teori elaborasi. Yang pertama, urutan elaboratif. Yang kedua, persyaratan pembelajaran. Yang ketiga, rangkuman. Yang keempat, pensintesis. Yang kelima, analogi. Yang keenam, pengaktif strategi kognitif. Yang ketujuh, kontrol belajar. Prinsip-prinsip model elaborasi. Yang pertama, penyajian kerangka isi. Yang kedua, elaborasi secara bertahap. Yang ketiga, bagian terpenting disajikan pertama kali. Yang keempat, cakupan optimal elaborasi. Yang kelima, penyajian pensintesis secara bertahap. Yang keenam, penyajian jenis pensintesis. Yang ketujuh, tahapan pemberian rangkuman. Langkah pengorganisasian isi pembelajaran mengikuti model elaborasi. Yang pertama, menetapkan tipe struktur orientasi. Yang kedua, memilih dan menata ide ke dalam strukturnya. Yang ketiga, menetapkan isi penting yang akan dimasukkan dalam epitome. Yang keempat, mengidentifikasi dan menetapkan struktur pendukung. Yang kelima, menata urutan elaborasi. Yang keenam, merancang epitome, tahapan elaborasi dan pensintesis. Yang ketiga, strategi penerapan metagonitif. Metagonitif adalah aspek dari berpikir kritis yang mencakup kemampuan siswa untuk mengembangkan sebuah cara yang sistematik selama menyelesaikan masalah dan membayangkan serta mengevaluasi produktivitas dari proses berpikir. Yang keempat, strategi penerapan pembelajaran mind mapping. Menurut Iwan Sugiarto, mind mapping atau peta pikiran adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya. Tahapan dalam pelaksanaan strategi mind mapping dalam pembelajaran. Yang pertama, mempelajari konsep suatu materi pelajaran. Yang kedua, menentukan ide-ide pokok. Yang ketiga, memuat mind mapping atau peta pikiran. Yang keempat, presentasikan di depan kelas. Keunggulan mind mapping atau peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. Yang kedua, memaksimalkan sistem kerja otak. Yang ketiga, saling berhubungan satu sama lain sehingga semakin banyak ide dan informasi yang disajikan. Yang keempat, memacu kreativitas sederhana dan mudah dikerjakan. Yang kelima, sewaktu-waktu dapat merecall data yang ada dengan mudah. Yang keenam, menarik dan mudah terangkap mata. Yang keenam, menarik dan mudah terangkap mata. Kita sudah membahas bagaimana berbagai strategi dan model pembelajaran dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kompleks. Dengan menerapkan pendekatan yang tepat, kita bisa meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Sekarang giliran kalian, model pembelajaran mana yang paling menarik dan ingin kalian coba? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berinovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat!